Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan cara pandang lama soal biologi. Lupakan deh bayangan soal buku teks tebal yang isinya cuma hafalan mati. Hari ini kita bakal ngelihat biologi itu sebagai cetak biru alias cetak biru yang luar biasa dinamis dari eksistensi kita sendiri. Siap? Jadi gini, di era kurikulum merdeka ini, kita tuh diajak buat benar-benar sadar kalau kehidupan kita tersusun dengan sangat sistematis dan semuanya saling bergantung satu sama lain. Biologi itu bukan cuma daftar istilah Latin yang bikin pusing, teman-teman. Ini tuh panduan utama gimana kamu, saya, dan seluruh dunia di sekitar kita beroperasi. Nah, untuk peta jalan kita hari ini gampang aja. Kita bakal bahas ruang lingkup dan hakikat, terus masuk ke tingkat organisasi, cabang ilmu, penerapan nyata, sampai ke pendekatan pembelajaran mendalam. Singkatnya, kita bakal nge-zoom out dari molekul paling kecil sampai ke dunia modern yang kita tinggali sekarang. Oke, kita masuk ke bagian pertama, ruang lingkup dan hakikat biologi buat pahamin fondasinya. Kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Apa sih sebenarnya biologi itu? Kalau dilihat dari asal katanya, simple banget kok. Dari bahasa Yunani, bios yang artinya hidup, dan logos artinya ilmu. Tapi, jangan ketipu sama kesederhanaannya ya. Ilmu ini tuh bener-bener komprehensif. Mulai dari ngebedah kerumitan organ tubuh kita, sampai ngurusin virus-virus mikroskopis yang bahkan nggak kelihatan tapi ada di sekitar kita. Semuanya dibahas. Daripada pusing ngelihat biologi sebagai daftar fakta acak, mending bayangin aja ini kayak kacamata dengan berbagai macam lensa buat ngelihat kehidupan. Ada lensa buat ngelihat struktur dan fungsi tubuh kita, gimana kita tumbuh dan berkembang, pewarisan sifat alias genetika, interaksi kita sama lingkungan, proses evolusi, sampai ke inovasi bioteknologi kekinian. Kerennya, semua ini saling ngunci secara sempurna, kayak satu puzzle raksasa. Lanjut ke bagian 2. Tingkat organisasi, atau skala kehidupan kita. Kalau kita mundur selangkah nih, kita bakal sadar kalau arsitektur kehidupan ini tuh tersusun berlapis-lapis, persis kayak boneka Rusia, Matryoshka. Percaya atau enggak, ada tepat 12 tingkat organisasi biologis. Angka ini membuktikan satu hal, kehidupan itu enggak terjadi secara acak. Semuanya dirakit dengan super presisi, berawal dari molekul-molekul terkecil dan paling sederhana, terus naik level sampai akhirnya membentuk seluruh biosfer bumi kita. Coba deh bayangin tingkat keterikatan ini. Sel-sel otot yang super kecil itu gabungin kekuatan mereka buat bikin jaringan otot. Nah, jaringan ini kumpul lagi buat ngebentuk organ vital, contohnya jantung. Jantung ini kan bagian penting dari sistem peredaran darah kita. Sampai akhirnya, jeng-jeng, secara kolaboratif semuanya ngebangun satu manusia utuh yang bisa napas, mikir, dan dengerin pembahasan ini. Skalanya nggak berhenti di situ aja loh. Ambil contoh seekor ikan. Dia itu organisme tunggal, tapi pas dia nongkrong sama kawanannya, mereka jadi sebuah populasi. Terus tambahin deh spesies lain kayak katak dan tanaman air, jadilah sebuah komunitas. Nah, gabungin komunitas tadi sama elemen tak hidup kayak air atau batu-batu di kolam, boom, jadilah sebuah ekosistem. Keren kan? Terus kalau kita zoom out lagi ke skala yang mentok, skala maksimum, ekosistem-ekosistem tadi gabung jadi bioma raksasa, hutan hujan tropis misalnya. Dan puncaknya, semua bioma di bumi ini bersatu ngebentuk yang namanya biosfer, yang merupakan total keseluruhan area di planet kita ini tempat kehidupan bisa eksis. Sekarang masuk bagian 3, cabang ilmu biologi, buat mengkategorikan kompleksitas ini. Biosfer kita kan masif banget ya. Jadi para ilmuwan mutusin buat membaginya ke dalam cabang-cabang biar lebih gampang dikelola. Nah, untuk memecah kerumitan itu, biologi punya cabang-cabang klasik yang fokusnya tajam. Kalau kamu suka belajar soal hewan, ya masuknya ke zoologi. Kalau tanaman, ada botani. Terus ada mikrobiologi buat makhluk-makhluk super kecil, virologi yang khusus buat bedah virus, dan mikologi kalau kamu mau spesifik belajar soal jamur. Semuanya punya coupling masing-masing. Tapi ingat, biologi itu nggak cuma nyangkut di masa lalu. Cabang-cabangnya yang modern sekarang tuh udah ngeblend banget sama ilmu komputer dan teknik. Misalnya, bioteknologi dipakai buat meracik vaksin. Terus ada bioinformatika, ini keren banget sih, gabungin data genetik yang masif banget sama algoritma komputer. Belum lagi rekayasa genetika dan biomedis yang terus-terusan mendobrak batasan teknologi buat kesehatan manusia. Bener-bener mind-blowing. Lanjut ke bagian 4, penerapan nyata alias biologi dalam aksi. Pertanyaan terpentingnya, terus dampaknya apa nih buat keseharian kita? Apa cuma sekedar teori? Tentu aja enggak. Mulai dari ruang operasi di rumah sakit sampai hamparan sawah, prinsip biologi itu yang jadi mesin utamanya.
Karena biologi, kita bisa bikin vaksin dan antibiotik yang nyelamatin nyawa, ngelakuin transplantasi organ yang rumit banget, sampai ngembangin bibit unggul dan hidroponik buat mastiin kita semua nggak kekurangan makanan. Bahkan, dampaknya melampaui urusan tubuh atau perut kita aja. Biologi sekarang lagi asyik merevolusi industri. Contohnya produksi bioplastik dan biofuel yang jauh lebih ramah lingkungan. Atau pernah dengar soal sidik jari DNA buat forensik? Itu biologi juga. Plus, ilmu ini ngebantu banget dalam manajemen limbah tingkat lanjut buat ngelindungin lingkungan kita dari polusi. Paket komplit kan? Masuk ke bagian akhir, bagian 5, pendekatan pembelajaran mendalam di kelas modern. Habis bahas sebegitu banyak hal keren tadi, pertanyaannya, gimana cara kita ngenalin keajaiban biologi ini ke generasi berikutnya? Nah, disinilah terjadi pergeseran yang cukup monumental di sistem pendidikan kita. Udah bukan zamannya lagi cuma duduk, diem, ngehafal konsep sampai pusing, terus selesai pas ujian. Sekarang fokusnya ke pembelajaran mendalam atau deep learning. Intinya tuh ngebangun koneksi, ngeliat konteks nyata di lapangan, dan melatih cara berpikir kritis. Contohnya kita diajak buat paham langsung gimana sih teori genetika itu ngaruh ke penyakit keturunan yang mungkin ada di keluarga kita sendiri. Jauh lebih relatable kan? Bentuk praktiknya di lapangan gimana? Gampang, keluar dari kelas. Jadi alih-alih cuma baca buku, siswa sekarang langsung observasi ekosistem yang ada di sekolah, bikin peta konsep yang benar-benar fungsional, ngumpulin koleksi herbarium tumbuhan, sampai bareng-bareng ngebangun kebun hidroponik. Intinya, mereka nggak cuma belajar teori sains, tapi benar-benar mempraktikkan sains itu sendiri. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang super penting nih buat direnungkan, apalagi kalau kita ngomongin deep learning. Mengingat krisis iklim kita yang makin hari makin genting, dan setelah kita tahu betapa luar biasanya kehidupan ini saling terhubung dari sekedar molekul sampai ke biosfer yang seluas itu, gimana nih cara kamu mau pakai pemahaman biologi ini buat ikut mengamankan masa depan planet kita? Coba deh dipikirin. Terima kasih banyak udah nyimak sesi bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.